Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, adanya viral tentang larangan sholat menghadap kuburan. Bagaimana hukumnya? Mari kita simak beberapa pendapat ulama. Yang pertama kita saksikan Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Larangan sholat di kuburan dan juga pemandian. Al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Nabi menyebutkan bahwa bumi itu seluruhnya adalah masjid. Bumi itu semuanya adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan pemandian. Jadi Nabi menyebut kecuali pekuburan dan pemandian. Jadi al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu seluruhnya adalah masjid. Illal maqbarah, kecuali kuburan. Wal hammam, dan kamar mandi. Jadi di dua tempat ini dilarang bagi kita untuk melaksanakan sholat. Maka tidak boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat yang di situ merupakan kuburan atau juga tempat untuk mandi. Kalau mau sholat, kalau kita sedang di kamar mandi ya keluar, meskipun kamar mandinya luas. Kalau kita sedang di komplek kuburan ya keluar dari komplek kuburan. Imam Ibnu Hazm menyebutkan hadis-hadis yang melarang sholat menghadap kubur dan sholat di kuburan adalah hadis-hadis yang mutawatir. Jadi hadis yang melarang sholat menghadap kuburan atau melarang sholat di kuburan itu adalah hadis-hadis yang mutawatir, sehingga kita tidak bisa menganggap remeh. Termasuk Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwa larangan sholat di pekuburan dan juga pemandian. Jadi tidak perlu kemudian kita sholat di dua tempat tersebut. Kecuali untuk di kuburan, sholat yang dibolehkan adalah sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu boleh. Hadisnya banyak menjelaskan tentang menyolatkan mayit ba'da madufina, setelah dikuburkan. Jadi boleh sholat jenazah, jenazahnya sudah dikuburkan. Sebagaimana dulu para sahabat seperti itu. Bahkan Nabi SAW juga pernah menyolatkan seorang marbot masjid yang meninggal dunia. Nabi tidak dikasih tahu. Lalu Nabi menanyakan, kemana orang ini? Sudah meninggal wahai Rasul, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Maka Rasul kemudian mendatangi kubur itu dan menyolatkan jenazah di kuburan itu. Maka kalau sholat jenazah tidak masalah. Sahabat, selanjutnya kita simak Ustadz Dasman Yahya Ma'ali dari Salafi. Beliau mengatakan Nabi SAW melarang sholat mengarah ke kuburan. Fayaqul, lalu Nabi bersabda, la tajlisu 'alal kubur, jangan duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan jangan salat menghadap kepadanya. Nanti ada dua larangan di dalam ini yang sudah bahas kemarin tentang masalah salat menghadap kuburan. Perincian pertama, sepakat ulama bahwasanya kalau tujuan salatnya mengarah ke kuburan untuk mengagungkan orang yang di kuburan itu sepakat mengatakan itu syirik, tidak ada khilafnya. Kemudian sepakat pula mereka melarang membuat kuburan di dalam masjid atau masjid di dalam pekuburan, pemakaman. Dia juga tidak mengetahui ada khilaf dalam masalah itu kecuali di kalangan mutaakhirin yang tidak mu'tabar. Ya, setelah mereka sepakat lalu kita buat khilaf baru, itu tidak mu'tabar. Yang ketiga, sepakat mereka pula bahwa kuburan yang ada di depan, bukan langsung di depan masjid,
bahwasanya kuburan yang ada di depan tapi bukan langsung di dalam atau di depan masjid itu tidak masuk dalam larangan ini, karena Nabi ketika mengatakan itu paham bahwasanya tidak ada arah manapun sekarang di dunia ini kecuali di depannya ada kuburan. Bayangkan sudah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, kira-kira ada arah kemanapun yang tidak ada kuburan di depan? Hadap ke sana ada kuburan, tapi entah di mana jauhnya kan. Hadap ke sini pasti ada kuburan depan sana, sini pokoknya tidak ada lagi sudut derajat manapun kecuali ada di depannya ada kuburan. Dan ketika Nabi menyampaikan larangan ini, mustahil Nabi tidak paham. Awak aja yang setengah cerdas paham, masa Nabi yang super cerdas dah tidak paham. Maka sepakat ulama bahwa ini tidak termasuk dalam larangan ini. Yang keempat, ketika di hadapan ada kuburan lalu orang salat, tapi bukan tujuan untuk mentakzim orang di kuburan itu, apakah salatnya sah atau tidak? Jelas masalahnya, di depan ada kuburan lalu salat seseorang menghadap kuburan itu dengan tidak berniat mengagungkan orang yang ada di kuburan itu. Dia hanya menyembah Allah SWT, tapi depannya ada kuburan. Dalam hal ini ada dua hal yang harus dipahami. Satu, antara kuburan dengan dia salat ada pembatas berupa tembok atau jalan. Tembok atau jalan. Di sini jumhur, sebagian besar ulama mengatakan boleh salat. Sebagian mengatakan makruh. Salatnya sah, tetapi dia berdosa karena di depannya ada kuburan. Adapun bila ada pembatas, sebagian besar ulama mengatakan tidak mengapa orang sholat di situ. Makanya banyak di antara masjid dulu di zaman dulu, guru-guru kami dulu mengatakan kalau itu tanah kita sendiri boleh buat kuburan di situ. Nah, gitu kan? Misalnya pewakaf ini, sehingga banyak pewakaf yang berwasiat, kalau saya mati nanti tolong dikuburkan di depan mihrab. Apa sebab? Sebab dia ingin nak dengar azan terus setelah mati. Waktu hidup marah-marah dia dengar azan, setelah mati nak dengar azan. Ini yang kadang-kadang pengertian yang keliru, tetapi tetap diamalkan oleh para pendahulu kita. Nah, di saat kita sudah diberi ilmu, kewajiban kita untuk meluruskannya. Kewajiban kita untuk meluruskannya. Maka bila ada pewakaf yang berwasiat seperti itu, tolong dikuburkan di depan masjid, maka kita katakan kalau bisa jangan, Pak. Bukan kalau bisa lagi, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena membawa orang yang sholat terpaksa harus menghadap ke kuburan. Dan lebih-lebih lagi kalau yang dikubur itu kiai haji pula atau buaya godang. Nah, ini akan lebih menjadi fitnah bagi orang-orang yang datang. Dan berikutnya kita simak dari Profesor Dr. Ahmad Jahro MA. Baik, memang secara formal, normal ada larangan Rasulullah SAW bahwa sholat di kuburan dilarang. Tidak boleh melakukan sholat di kuburan. Ya, normal, formal, hukum normalnya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW sendiri pernah sholat jenazah di kuburan.
Ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, Nabi SAW masih bepergian, beliau tidak tahu, kemudian setelah 1 bulan baru tahu bahwa dia meninggal, maka beliau datang ziarah dan sholat di situ. Itulah salah satu yang disebut sholat ghaib, salah satu dalil sholat ghaib itu. Artinya apa? Kalau sholat ada sujudnya, ada rukuknya, ya tidak boleh lah. Tapi kalau di makam Rasul kan bukan di makam sholatnya, di dekat makam, itu statusnya masjid. Memang dulu itu rumahnya Nabi SAW bersama Siti Aisyah itu di timur masjid dulu, posisinya makam Rasulullah yang pernah ke sana itu di timur masjid. Jadi tembok masjid bagian timur itu sebenarnya sebelah baratnya makam itu, sampai kira-kira 50 meter ke, ada tandanya di atas tuh, kalau ada tulisan hijau-hijau itu masjid zaman Nabi. Kira-kira hanya 50 meter lah, 50 meter kesananya entah berapa meter itu ya, sekitar itulah, kecil masjid. Nah sekarang karena perlebaran sampai Baqi ke timurnya, ke baratnya sampai museum itu, jadi luas sekali, sekitar 600-700 meter Masjid Nabawi itu. Nah masjid itu jatuh di dalam kuburan makam Nabi itu, posisinya akhirnya masuk dalam masjid, tapi sebenarnya dipagari dan dikasih tanda supaya ini tidak dianggap sebagai masjid. Makam Nabi tetap makam Nabi, tapi sebelum di sebelah barat, sebelah utara itu masjid, sebelah timurnya makam itu halaman. Nanti tapi agak utara dikit sudah masjid lagi. Jadi intinya begini, tidak memungkinkan dan tidak mungkin kita sholat di kubur Nabi. Yang ada adalah sholat di dekat kubur Nabi, tapi itu statusnya adalah di dalam masjid. Raudhah itu di dalam masjid, berdampingan persis dengan makam Nabi SAW. Gitu nggih. Terus sholat di dekat makam Nabi boleh. Memang Wahabi atau pemerintah Saudi yang alirannya Wahabi akan memindahkan makam itu. Sudah lama itu ide memindahkan itu sudah lama, karena ya nanti daripada syirik dan sebagainya. Memang gitulah Wahabi modelnya seperti itu. Oke, saya pahami, karena mereka juga bertanggung jawab menjaga tauhid umat Islam seluruh dunia, daripada nanti kan memang dijaga terus, dijaga kuburan itu dijaga ben gak ada orang yang bertindak macam-macam. Biasanya dari Bangladesh, dari Pakistan tuh justru ngelos-ngelos ngambungi tembok itu dindingnya makam itu ada, tapi ada penjaganya. Itu akan dipindah dulu, tapi maunya dipindah ke Baqi, tapi akhirnya tidak jadi sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat tidak. Jadi itu bukan sholat di kuburan, tapi sholat di masjid yang berdempetan dengan kuburan. Sahabat, kini yang terakhir oleh Buya Yahya dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab baru. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Sampai kepada babun nahyi anis salati ilal quburi, larangan sholat ke kubur. Pembahasannya bukan ke, tapi fil kubur juga nanti pada akhirnya. An Abi Mirthad Kannas bin Husain ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Mirthad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah. Mirthad dengan marthad dengan fathah mim, marsad, marthad. Rasulullah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la tusallu ilal quburi, jangan engkau melakukan salat ke arah kubur, wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas kubur. Di sini ada beberapa pembahasan, dan di antara para pembahas ini ada yang perbedaannya perbedaan yang sangat, sampai ada yang derajat mengharamkan hingga berlebihan. Ini berlebihan, mengharamkan
Tapi berlebihan sampai ada ucapan kubur baginda Nabi pun harus diangkat dari Masjid Nabawi. Na'udzubillah. Padahal ulama-ulama sebelumnya membahas tidak sampai seperti itu. Karena kubur baginda Nabi adalah ada di yang semula tidak di dalam masjid. Kubur baginda Nabi adalah di seputar gitu. Jadi menghadap ke masjid, menghadap ke kubur baginda Nabi, mihrabnya di samping kanannya. Jadi gini, kalau ini kiblat, mihrabnya imam, kubur baginda Nabi sebelah. Kubur baginda Nabi sebelah kiri imam, agak ke belakang sedikit. Di belakangnya orang sholat. Tapi ulama dari masa ke masa tidak pernah ada yang mengungkit masalah ini. Dan biasa sholat di depan ada kubur baginda Nabi SAW, karena mereka ahli iman, tidak pernah menyembah Rasulullah. Tidak perlu khawatir kalau akan menyembah Nabi. Bahkan termasuk ini keunikan baginda, tidak ada orang mengkultuskan baginda Nabi sampai menganggap sebagai Tuhan, tidak ada. Tapi mengkultuskan selain baginda Nabi mungkin ada yang dianggap sebagai Tuhan. Baik, ini pembahasannya menghadap ke kubur Nabi. Adapun menghadap ke kubur Nabi selain daripada ini, pendapat yang tadi itu kita ada mengatakan bahwasanya menghadap ke kubur Nabi ya, ada yang berbatas dan tidak berbatas. Ada batas, misalnya kita mulai dari dalam dulu. As-shalah di dalam kubur, maksudnya di tengah-tengah kubur, bukan menghadap ke kubur. Itu lebih maksudnya permasalahannya lebih pelik lagi. Karena apa? Menghadap kubur itu hanya menghadap. Ini ada bagaimana kalau orang sholat di kubur. Kita tidak pernah menyembah kuburan, akan tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sholat di kubur, kita mulai dari madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pembahasannya dua sisi sah tidaknya, kemudian setelah di sisi hukum bagaimana sholat di tempat itu sendiri. Madhab Syafi'i membahas bahwa kalau kubur itu telah dibongkar kuburnya, maka sholat di tempat tersebut tidak sah. Karena dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur juga sebetulnya selain madhab Imam Ahmad, darahnya manusia ini adalah najis, termasuk sodid, nanahnya najis, maka yakin karena sudah dibongkar bercampur dengan tanah, di saat diangkat maka tanah itu najis. Jika tidak ada alasnya, maka sholat di atasnya menjadi tidak sah. Dari sisi ini, jadi bukan dari sisi ini, dari sah tidaknya. Adapun sholat di kubur secara umum, sana kubur kita sholat di tengah-tengahnya, maka jumhur ulama mengatakan makruh, karahata tanzih. Karena bumi Allah semuanya suci, boleh kita gunakan untuk sholat. Makruh karahata tanzih, karena apa? Ya, ini kemakruhan, ini mengatakan makruh berhati-hati saja. Yaitu tadi dalam madhab Imam Syafi'i sangat jelas khawatir ada najis yang terangkat. Tapi sudah jelaskan madhab Syafi'i, selagi yakin belum digali kubur tersebut, maka itu suci dan sholat di atasnya adalah sah. Baik, dalam hal ini perbedaan ulama. Misalnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat di kubur adalah tidak sah karena ada larangan dari Nabi. Ini orang besar tapi tidak sampai, nanti berbeda dengan sholat menghadap tadi. Ini di dalam kubur, maksudnya di tengah-tengah kubur. Tentunya yang mengatakan makruh juga punya hujah yang banyak. Dan ulama-ulama besar, bukan ulama ecek-ecek, bukan. Cuman ya pertanyaannya, kalau masih ada masjid, ngapain kamu sholat di kubur? Kan itu loh. Jadi ini pembahasan ilmiah, bukan berarti besok hari kita harus berbondong-bondong sholat di kubur, bukan. Pembahasan ilmiah di seputar pemahaman akal kita. Amalnya ya lain, sholat di masjid dong, di rumah kita. Kalau sholat sunnah itu lebih utama, ngapain harus ke kubur? Karena bisa jadi orang harus sholat di kubur mungkin karena dia pegawai kubur, sholat sana nggak ada, harus sholat di situ mungkin. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Kita hargai ini karena hanya mengatakan tidak sah. Ya sudah, sholat tempat lain masih banyak. Ada sandarannya berdasarkan hadis ini. Kisah baginda Nabi sholat jenazah di kubur, ini kan jenazah bukan? Termasuk ada kan kisah baginda Nabi tentang seorang ajuz, seorang perempuan yang meninggal, lalu Nabi yang minta antarkan aku ke kubur, lalu Nabi sholat di atas kubur, sholat jenazah. Ini termasuk pendukung bahasanya sholat di situ gak sah saja. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, pendapat Imam Ahmad itu kan sholat jenazah, beda kan? Oke.
Ya karena beda pemahaman inilah maka menjadi beda hukum, tapi tidak saling memusuhi, tidak saling caci. Oke lah yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jangan sholat di kubur. Kalau anda pakai kubur, minggirlah cari tempat yang lain. Yang tidak mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat yang penting kuburnya suci, selesai. Belum digali dalam mazhab Syafi'i, selesai. Ini di kubur. Kalau menghadap ke kubur, ini adalah hampir disepakati, ini adalah sah. Disepakati, bukan hampir disepakati, semua mengatakan sah, tidak ada mengatakan tidak sah. Biarpun teksnya hadis di sini menghadap ya, tapi ini dibawa kepada sholat di tengah kubur. Dalam teks hadis ini mengatakan sallu ilal kubur, tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memaknai di tengah kubur, di kubur. Kalau menghadap ke kubur nanti dikatakan makruh, kecuali ada sungai yang membatasinya, ada tembok yang membatasinya, menjadi tidak makruh. Jadi itu pembahasan tentang sholat atas kubur, apa sholat menghadap ke kubur. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, masalah pembuatan kubur. Kalau orang membuat kubur di depan masjid ya nggak ada masalah. Membuat kubur di dalam masjid, menghadap ke masjid. Masjid ada masjid, di depannya ada kubur, ini beda. Wakaf kubur berbeda hukumnya, wakaf masjid beda hukumnya. Yang nggak boleh adalah masjid digali untuk ngubur orang. Sebab wakafnya untuk masjid, kemudian digali masjid untuk mengkubur orang, mungkin orang dimuliakan dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Sebab ada sebagian orang yang begitu mudah mencaci, ini kok masjid menghadap ke kubur, ini sengaja atau bagaimana? Pembahasan ulama biarpun disengaja nggak ada batasnya, di baliknya sudah ada kelihatan juga. Kalau sudah ditutup, sudah ittifaq para ulama, tidak dikatakan lagi makruh kok. Kalau dibuka saja itu makruh, kelihatan sambung ke kubur. Maksud kami di sini memang ada sekelompok orang yang berlebihan kerasnya tuh, sampai mereka itu dalam berpikir kebablasan sampai ingin membongkar kubur baginda Nabi, dan ini ramai beberapa tahun yang lalu. Seolah-olah dia lebih hebat daripada ulama-ulama mujtahid dari yang sebelum-sebelumnya, Masya Allah. Dan biasanya orang model seperti itulah yang mengganggu ketentraman umat manusia dalam beragama ini, karena dikit-dikit mengatakan orang lain keluar dari iman dan sebagainya. Baik, hanya nanti kalau orang bersolat menghadap ke kubur karena mengagungkan kuburan, lah ini jelas itu keluar dari agama. Sepakati juga mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua mengatakan keluar dari iman. Yang mengagungkan sholat kok mengagungkan manusia, sholat mengagungkan Allah. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada kuburan di depan masjid nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan jangan dikatakan kuburan di dalam masjid, bukan, menghadap ke masjid. Pernah kita punya obrolan dengan salah satu orang yang mengatakan itulah orang-orang sufi membuat kuburan di dalam masjid, itu fitnah, mana ada kuburan di dalam masjid. Ini dan jelas kalimatnya masih ada tuh, ajib. Jadi memang kerjaannya menfitnah orang, nggak boleh seperti itu. Tadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal sholat di kubur nggak sah, kita hormati. Tinggal sholat tempat lain dalam perbedaan ulama, tapi jangan sampai nanti derajat caci maki dan olah-olahan. Wala tajlisu 'alaiha. Ini sholat masalah menghadap ke kubur. Adapun ada sakit yang tertinggal, membuat bangunan di atas kuburan, lah itu kalau memang kuburan itu dibahas para ulama. Kalau membuat bangunan masjid ya nih, membuat kuburan untuk dibangun untuk mengagungkan kuburan seperti mengagungkan Allah, itu jelas syirik. Seperti mengagungkan Allah. Tapi kalau memuliakan kuburan, nah memang kita diperintahkan Bani Adam mulia, waqad karamna Bani Adam, dan kuburan harus dijaga, tidak boleh diinjak dan sebagainya. Akan tapi hendaknya juga ada batasan-batasannya. Artinya jangan sampai kita juga kesan meniru orang-orang di luar Islam misalnya yang telah menghiasi kuburannya dengan hiasan bermacam-macam, menghiasi bahkan dengan biaya yang banyak. Lebih baik dikasih infak kepada fakir miskin.
daripada harus membiayai kuburan dengan puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta. Dan tidak usah tergiur dengan model-model gaya kuburan kelas menengah ke atas. Suatu ketika ada salah satu sahabat bercerita, suaminya meninggal dunia ditawari oleh satu tim pengkuburan elit. Wah, pengkuburan elit itu maksudnya, saya tanya, apa yang ada jaminan surganya? Ya enggak juga. 500 satu kapling, itu 500 itu hanya membeli satu petak. Sebab itu perawatannya per bulan adalah 12 juta. Waduh, gaji orang 12 juta. Kalau jaminan surganya ya oke lah. Tapi ada ini sahabat dan sangat dekat dengan kita. Sampai akhirnya subhanallah, terima kasih Bu ya, waktu itu kok tiba-tiba tidak jadi dikubur situ karena kawan. Karena beliau adalah seorang yang terhormat di pemerintahan, jadi langsung orang baik. Akhirnya dikubur di tempat Taman Pahlawan. Jadi sebelumnya ditawari yang tim pembuat kuburan elit, di dalamnya ada AC-nya kali ya, Masya Allah. Dan ini ada di mana saja dikubur seseorang itu, yang menjadikan nyaman bukan tempat kuburannya, yang menjadikan nyaman adalah amalnya yang akan menemaninya. Seperti itu, amalnya yang akan menemaninya. Kemudian masalah lain adalah menggali kubur yang sudah ada al-maqabir ad-darisah, istilahnya maqabir yang sudah diduga bakal tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya, tidak ada bangkai, tidak ada tulang dan sebagainya, sudah lenyap hilang. Maka dalam hal ini mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya dalam majmu'nya bisa dibongkar untuk kepentingan kuburan yang lain lagi, sehingga kita temukan di mana di negeri yang kuburannya kurang itu biasanya diperhitungkan beberapa tahun itu sudah hancur dan digali, dikasih kuburan yang lain lagi. Rata-rata ulama makna seperti itu. Seperti mazhab Hambali mengatakan boleh digali untuk kuburan lagi, sementara mazhab lain, mazhab Syafi'i mengatakan boleh selain kuburan, bisa diganti dengan bangunan yang lainnya, bahkan bisa diganti dengan masjid. Ini tapi syaratnya memang sudah al-maqabir al-mundarisah sudah nggak ada, artinya diduga memang sudah tidak ada bekasnya. Begitulah penjelasan para ulama tentang urusan kuburan. Kalau memang tempatnya diperlukan, kemudian diduga mayatnya sudah tidak ada, menyisakan sedikit pun, tidak tulang, tidak apapun, dan sudah hancur, maka bisa diganti dengan kuburan yang baru lagi. Menurut jumhur ulama diganti dengan kubur lagi. Adapun seperti mazhab Syafi'i boleh digunakan untuk yang lainnya, kecuali wakafnya itu tertentu. Wakafnya untuk kuburan dan yang lain boleh untuk kuburan yang lainnya. Kalau yang mewakafkan, kita syarat wakaf itu dipenuhi. Kalau yang mewakafkan mengatakan ini untuk kuburan saja, harus digunakan untuk kuburan lagi. Ini adalah pembahasan fikihnya. Baik, hukum duduk dalam riwayat wal ittika alaih, nyandar. Ulama mengatakan bahasanya itu adalah makruh. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh karahat tanzih. Maka jangan, dan kemakruhan akan hilang kalau ada hajat. Misalnya apa? Kita nginjek duduk karena kita ingin, atau kita nginjek kubur, duduk di atas kubur, nyandar di atas kubur, maka ini adalah makruh. Tapi ada yang mengatakan haram karena ada riwayat yang mengatakan ancamannya nanti ya jadi sahadukum ala jamratin, kalau seandainya kita harus, kalau salah satu kalian duduk di atas bara, fatahrik thiyabahu, sampai bara itu membakar bajunya sampai ke kulitnya, itu khairun lahu min an yajri ala qabri, lebih bagus daripada duduk atas kubur. Ini adalah riwayat. Yang tidak mengambil riwayat ini tetap mengatakan adalah makruh, mengambil riwayat ini adalah menjadi haram. Khilaf, yang jelas ada mengatakan haram, makruh. Yang jelas tidak ada perlunya ngapain injek-injek kubur dan duduk di atas kubur. Jadi duduk di atas kubur makruh karahat tanzih. Kecuali imam dalam mazhab Syafi'i, jika, dan kalau sudah itu, kalau kita hanya melihat dalam mazhab Syafi'i, tentunya yang sama kurang lebih di saat ada hajat. Kenapa? Hajatnya di saat kita lagi ngubur mayat. Nggak mungkin kita sampai mengubur mayat, nggak akan kita bisa menyampaikan mayat ke tempat kuburnya, kecuali harus nginjek kuburan mayat, yang kuburan yang lain.
maka itu hilang kemakruhan karena ada hajat. Seperti itu. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kita Ciao.